Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di Gemar pada pagi hari ini, gerakan membaca Alkitab rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Puji nama Tuhan, di hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara masih tetap semangat di dalam Gemar. Biarlah dalam Gemar ini Bapak Ibu Saudara tetap setia, tetap sungguh-sungguh, karena dalam Gemar ini di mana kita lebih mengasihi Tuhan, di mana kita akan mengenal Tuhan kita semakin hari semakin luar biasa. Dan kita mau lakukan di dalam Gemar ini tidak seperti ataupun tidak rutinitas, tetapi ini menjadi satu bagian kehidupan kita, gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan kita di pembacaan kita di dalam Amsal 10, ya pasal 10 Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara ya, sampai ayat yang ke-11 kalau di perikop baca Gemar pada pagi hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Nah, di ayat 9 ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar di mana siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar bersih kelakuan itu yang seperti apa sih? Supaya kita bisa tahu aplikasinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar orang yang bersih kelakuannya itu, nah, coba kita akan baca di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-21. Nah, begini bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, yang namanya bersih kelakuannya yaitu Bapak Ibu Saudara kejujuran dan ketulusan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat kita dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, yang dinamakan bersih kelakuannya itu adalah orang yang menunjukkan kejujuran dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara ya, dan ketulusan Bapak Ibu Saudara ya. Ada ketulusan dan kejujuran di sini. Ini adalah menunjukkan orang tersebut bersih kelakuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kehidupan kita ada kejujuran dan kehidupan kita ada ketulusan Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya orang tersebut aman jalannya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita dalam kehidupan kita tidak ada kejujuran ya, baik dalam omongan kita nggak jujur, perilaku kita tidak jujur ya, ini perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita kehidupan kita tidak jujur dan tidak ada ketulusan hati kita Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa yang kita dapat Saudara? Perjalanan hidup kita itu tidak akan mengalami aman. Nah, Bapak Ibu Saudara coba di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24 Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ada kaitannya. Coba Bapak Ibu Saudara di Mazmur 37 ayat 24 begini bunyi firman Tuhan. Nah, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, kalau di ayat yang 23-nya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, hidup yang berkenan itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu hidup di dalam ketulusan dan kejujuran Bapak Ibu Saudara, sehingga jalan kita aman. Tuhan akan menopang hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kehidupan kita berbelit-belit Bapak Ibu Saudara ya, kehidupan kita berliku-liku, artinya dalam setiap perilaku kita tidak ada kejujuran, tidak ada ketulusan, tidak bersih kelakuannya, baik dalam pembicaraannya, dalam pikirannya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini mengakibatkan kehidupannya tidak akan mengalami aman ya, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita kehidupan itu akan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kejatuhan. Coba Bapak Ibu Saudara,
Amsal 28 ya. Kita kembali di dalam Amsal 28 ayat yang ke-18 Bapak Ibu Saudara. Nah, kita boleh belajar di sana bagi orang yang bersih kelakuannya dan orang yang tidak bersih kelakuannya. Coba dibukakan di dalam 28 ya. Amsal 28 ayat ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa berlaku tidak bercela, ya perhatikan, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan kita tidak jujur, nggak tulus, ya Bapak Ibu Saudara, berbohong terus misalkan, ya berdusta, ya mengarang satu cerita-cerita yang tidak tahu benernya, kita belum tahu kebenarannya, kita karang gini. Oh, nah tanpa tersadari Bapak Ibu Saudara, kita akan jatuh di dalam lubang, yaitu dari kesalahan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara bagi kita. Kita mau belajar, saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara, mengintrospeksi diri. Apakah kehidupan kita ada satu kejujuran, ya, ada ketulusan. Kalau kita mau kaitkan di ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat yang 10 Bapak Ibu Saudara, ya, kita kembali di dalam Mazmur pasal 10, ya. Ayat yang ke-10-nya dikatakan, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ayat yang ke-11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan kita bersih, kelakuan kita benar, ada kejujuran dan ketulusan, ya di ayat 10 dikatakan siapa mengedipkan mata, berarti tidak ada kejahatan dalam kehidupan kita. Orang yang mengedipkan mata itu Bapak Ibu Saudara mempunyai arti di mana orang ini Bapak Ibu Saudara kelihatannya baik, ya. Oh, di hadapan kita baik Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam hatinya Bapak Ibu Saudara ada kejahatan-kejahatan yang dia sudah mau lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini perlu perhatian buat kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengumbar perkataan kita. Ya, kita tidak bisa harus berhati-hati di dalam berbicara Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan. Nah, itu juga salah satu dari mana kehidupan kita adalah bersih kelakuannya lewat kejujuran. Orang yang jujur pasti perilakunya, cara bicaranya Bapak Ibu Saudara itu pasti berkenan kepada Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara yang hidupnya sungguh-sungguh, mulut kita sebagai orang-orang benar itu memberikan kehidupan, ya, memberikan satu aliran-aliran yang berkenan Bapak Ibu Saudara di dalam setiap perkataan kita. Mulut kita sebagai sumber-sumber kehidupan Bapak Ibu Saudara, sehingga yang mendengar nasihat kita itu akan menjadi berubah Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, ini nah biarlah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, mulut kita, ucapan kita itu menjadi berkat Bapak Ibu Saudara dalam memberikan satu nasihat kepada setiap orang, sehingga di sekeliling kita itu akan menjadi bertumbuh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bukan berarti mulut kita jangan sampai tidak menjadi sumber kehidupan, tetapi akan mencemari, ya, perkataan kita malah mencemari orang lain. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus belajar Bapak Ibu Saudara dalam menggunakan mulut kita. Biarlah mulut kita memberikan sumber-sumber kehidupan dalam setiap sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sangat perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah,
Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bicara ini Bapak Ibu Saudara, mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman, artinya menyembunyikan rancangan-rancangan jahat ya. Seolah-olah ini menjadi sahabat ya. Wah tuh temen, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati ya. Seolah-olah Bapak Ibu Saudara dia sahabat ya, mencium, contohnya Bapak Ibu Saudara ya, Yoab ya, sebagaimana contoh Yoab, Yudas ya. Yudas ini paling gampang Bapak Ibu Saudara. Yudas ini mencium Yesus, tetapi apa? Mengkhianati ya toh. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah dosa Bapak Ibu Saudara. Nah, mulut orang fasik itu menyembunyikan kelaliman. Kelihatannya baik, tetapi di belakang malah menjadi satu batu sandungan. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara, mari supaya kehidupan kita, kelakuan kita di hadapan Tuhan semakin berkenan dan kita menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Lewat kejujuran kita, lewat ketulusan hati kita Bapak Ibu Saudara, tidak ada rancangan-rancangan jahat dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara, dan mempergunakan mulut kita sebagai sumber kehidupan yang menenangkan, baik dalam keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ini mari kita mau belajar lebih lagi supaya semakin hari semakin kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri dalam gemar ini, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan. Apapun kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah kita tidak hanya mendengar tetapi merenungkan. Tidak hanya merenungkan tetapi melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa? Dengan kerendahan hati kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan bekerja semakin hari membentuk karakter Bapak Ibu Saudara semakin serupa seperti Kristus. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Pagi hari ini kami boleh belajar supaya kelakuan hidup kami boleh berkenan, yaitu lewat kejujuran kami, ketulusan hati kami. Tidak ada rancangan-rancangan yang jahat dalam pikiran kami. Dan kami mau menjaga mulut kami supaya mulut kami menjadi mulut yang sumber kehidupan, mulut yang membangun, mulut yang memberikan satu ketenangan, mulut yang selalu memberikan ketentraman. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.